Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film Talapati Pijay lagi. Judulnya Siva Kasih yang bergenre aksi. Gimana kabarnya Wahab Abdul di Madura, Leo Hala Metal di Flores, Panji di Cilacap, Yulianada Samsuri di Jombang, Jo Putra di Purwodadi, Rahul di Padang, kemudian akun Arizaldi Akbar, Rivaldi, Suyetno, Tuna Sepeda, Akila Lombok Jawa, dan semuanya yang belum kesapa next ya. Di kota Chennai, Tamil Nadu, pimpinan preman bernama Pandu ditangkap polisi karena sering berbuat onar. Anak buah Pandu membuat kerusuhan sebagai bentuk protes, terutama di kawasan pasar. Semua toko ditutup paksa. Sebuah bengkel las juga digembok meski pemiliknya masih ada di dalam. Pemilik bengkel itu bernama Siva Kasih yang dikenal pemuda pemberani. Rolling door tokonya dilubangi dengan alat las untuk keluar. Siva Kasih yang diperankan Talapati Pijay sangat marah dengan gangguan para preman. Dalam waktu sekejap, semua preman ditaklukkan. Toko-toko pun dibuka kembali. Ketika Pandu keluar penjara, dia marah besar mengetahui masyarakat berani buka toko tanpa izinnya. Pandu bersama anak buahnya datang mencari orang bernama Siva Kasih. Pandu sangat bersemangat membunuh Siva Kasih, apalagi tidak ada keluarga yang akan meratapi kematian Siva Kasih karena yatim piatu. Tapi Siva Kasih jago gelut. Anak buah Pandu dijadikan seperti butiran debu yang berterbangan. Pandu juga dihajar babak belur hingga tidak berani lagi mengganggu. Suatu hari, seorang gadis kaya raya bernama Hema datang bersama ayahnya untuk membeli baju di kawasan tersebut. Penampilan Hema yang cukup seksi membuatnya digoda pria hidung belang. Hema tidak terima dilecehkan sehingga keributan terjadi. Siva Kasih datang ikut campur. Pelaku diancam jika berani berbuat kurang ajar lagi. Hema juga disalahkan karena pakaiannya yang dinilai terlalu seksi. Siva Kasih menceramahi Hema agar tidak lagi memamerkan tubuhnya di tempat ramai. Jika Hema mengenakan pakaian tertutup, orang-orang juga pasti akan menghormatinya. Pergi sana, ujar Siva Kasih membuat Hema terdiam. Dua kakak laki-laki Hema tidak terima adiknya dipermalukan di tempat ramai. Berbeda halnya dengan ayah Hema, Ratna Velu yang membenarkan tindakan Siva Kasih. Meski cara Siva Kasih salah dalam memberikan nasihat, tapi semua ucapannya benar. Hema sendiri justru terpesona dengan gaya Siva Kasih. Sepertinya dia jatuh cinta. Wajah dan kata-kata Siva Kasih terus terngiang dalam pikirannya. Untuk tetap terhubung dengan Siva Kasih, besoknya Hema datang lagi mengenakan pakaian tertutup. Namun, dia membawa banyak wanita untuk memberi pelajaran kepada Siva Kasih. Hema menyebut Siva Kasih telah mempermalukan saudara kembarnya yang bernama Homa. Siva Kasih percaya begitu saja dengan sandiwara itu. Siva Kasih menilai Homa jauh lebih baik meski berpakaian seksi daripada Hema mengenakan pakaian tertutup tapi tidak berakhlak. Kata-kata Siva Kasih justru membuat Hema semakin jatuh cinta. Sepertinya takdir menggariskan Siva Kasih dan Hema untuk bersama. Seorang mahasiswa yang dikenal Siva Kasih, Dinesh, ditangkap polisi. Dinesh dihajar oleh Polwan atas laporan Hema gara-gara dianggap mengirim surat cinta. Siva Kasih ikut campur lagi. Hema yang sedang di kampus dijemput. Hema membuat pengaduan tanpa membaca isi surat. Padahal surat itu tentang permintaan Dinesh kepada teman kelasnya yang kaya seperti Hema agar mau membantu biaya kuliah. Mengingat orang tua Dinesh meninggal baru-baru ini. Hema jadi malu sendiri. Polisi juga tidak seharusnya main pukul. Bukan hanya wanita yang memiliki kehormatan, laki-laki juga punya kehormatan, tegas Siva Kasih. Hema diantar lagi ke kampus. Dosen di sana tidak suka ada mahasiswi berpacaran dengan Siva Kasih yang dikenal suka berbuat onar. Dosen itu menemui ayah Hema, Ratna Velu, di toko perhiasannya. Ratna Velu disarankan melapor polisi agar Siva Kasih menjauhi Hema. Benar saja, besoknya polisi mendatangi Siva Kasih atas laporan Ratna Velu. Siva Kasih diminta menjauhi putri Ratna Velu. Masih banyak gadis penjual sayur atau bunga yang sederajat dengan Siva Kasih. Jangan menyukai gadis kaya lagi, lupakan cinta Anda atau Anda akan dipukul sampai mati, ujar si polisi.
Sifakasi tersinggung diperlakukan buruk seperti itu. Dia juga merasa tidak pernah menyukai Hema yang merupakan putri Ratnavelu. Sifakasi tidak terima dilaporkan polisi gara-gara masalah cinta. Semua orang berhak mencintai siapapun. Sifakasi pergi mencari Ratnavelu yang sedang menghadiri sebuah acara pernikahan. Di hadapan banyak orang, Sifakasi menegaskan kepada Ratnavelu jika dirinya mencintai Hema. Sifakasi juga memaksa Hema mengucapkan I love you. I love you. Setelah itu, Sifakasi pergi. Sikap gentleman itu membuat cinta dalam hati Hema semakin membara. Dan pada akhirnya, Hema berbicara jujur tentang perasaannya untuk Sifakasi. Apalagi Sifakasi juga sudah menyatakan cinta. I love you Sifakasi, ungkap Hema. Love you, I love you, I love you. Ternyata Sifakasi sama sekali tidak tertarik menjalin cinta. Sifakasi meminta Hema fokus saja dengan kuliahnya dan tidak datang mengganggu lagi. Apa yang dilakukan Sifakasi di acara pernikahan hanya untuk mempermalukan ayah Hema saja. Hema berusaha meyakinkan Sifakasi jika cintanya serius dan tulus. Hema mengaku siap berkorban apapun, namun hati Sifakasi tidak tergugah. Jika Hema memang mencintainya, Hema ditantang untuk tidur semalaman bersama Sifakasi. Tantangan nakal itu membuat Hema terdiam. Hema pun pergi tanpa kata-kata. Sifakasi mah senang dengan sikap Hema. Memang itulah yang dia inginkan, agar Hema benci. Nasihat dari sahabat-sahabatnya agar menerima Hema tidak mau didengar. Jika gadis miskin mencintai pria kaya, itu memiliki banyak alasan. Tapi jika gadis kaya mencintai pria miskin sepertimu, itu pasti cinta sejati, kata Venky yang merupakan sahabat dekat Sifakasi. Pemikiran Sifakasi sangat berbeda. Dia tidak ingin menikahi gadis kaya. Sifakasi justru ingin menikah dengan gadis miskin agar harga diri dan kehormatannya tetap terjaga. Malam harinya Sifakasi pulang ke rumah. Betapa kagetnya Sifakasi menemukan Hema sudah menunggu. Kamu mau menguji cinta saya kan? Ayo kita tidur bersama malam ini, ucap Hema. Sifakasi sama sekali tidak tertarik. Tantangan yang diberikan hanya main-main. Sifakasi mengusir Hema pergi. Saat itu juga kedua kakak laki-laki Hema datang mencari. Hema dimarahi atas tindakan bodohnya. Apa yang dilakukan Hema sangat mencoreng nama baik keluarga. Hema telah melakukan kesalahan besar, mencintai pria miskin yang tidak bermoral seperti Sifakasi. Hema diseret pulang. Sifakasi hanya diam tidak mengatakan apa-apa. Setelah peristiwa malam itu, Hema tidak pernah muncul lagi. Informasi dari Dinesh, Hema juga tidak pernah masuk kampus selama 3 hari terakhir. Teman-teman Sifakasi jadi khawatir. Hal yang ditakutkan, Hema dibunuh oleh keluarganya karena dianggap telah merusak nama baik keluarga. Jika itu benar-benar terjadi, maka Sifakasi adalah penyebab kematian Hema. Sifakasi ikutan panik. Dia mencari Hema ke rumahnya dengan membawa golok. Kedua kakak Hema dipukul. Ayah Hema, Ratnavelu, juga ingin dihajar. Di mana Hema? Tunjukkan Hema, atau semua orang di rumah ini akan mati, ancam Sifakasi. Golok Sifakasi sudah ada di leher Ratnavelu. Saat itulah Hema keluar. Golok dilepas setelah mengetahui kondisi Hema baik-baik saja. Sifakasi pergi tanpa satu patah kata pun. Hema meminta maaf kepada ayahnya atas sikap kasar Sifakasi. Untungnya Ratnavelu melihat dari sisi berbeda. Cinta Hema untuk Sifakasi malah didukung. Dia siap membunuh orang untukmu. Dia juga pasti akan rela mengorbankan hidupnya untukmu. Minta dia datang melamar dengan cara baik-baik, ujar Ratnavelu. Hema mendatangi Sifakasi lagi dengan pura-pura marah karena keluarganya sempat ingin dibunuh. Dengan malu-malu, Sifakasi juga mengakui cintanya untuk Hema. Mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Selanjutnya, kedua kakak Hema bertamu ke rumah Sifakasi. Mereka dilayani dengan baik. Kondisi rumah Sifakasi dinilai tidak layak. Setelah menikah dengan Hema, Sifakasi diminta pindah rumah. Keluarga Hema memiliki 10 bungalow. Sifakasi bisa memilih mana saja yang disukai. Mereka juga memiliki 6 toko emas. Sifakasi dipersilahkan mengelola salah satunya. Ekspresi Sifakasi tiba-tiba berubah. Dia menjadi kasar dan mengusir kedua calon kakak iparnya itu. Mereka juga dipukul. Sifakasi sangat tersinggung karena merasa ingin diberi sedekah. Tidak berselang lama, Hema datang marah-marah mengetahui kakaknya telah diperlakukan kasar. Sifakasi beralasan kedua kakaknya sangat kurang ajar. Tidak bisakah kita hidup dengan pendapatan saya? Mereka malah mau menyumbangkan rumah dan toko.
Untung saja saya tidak membunuh saudara-saudaramu, jawab Sifakasi. Hema tidak bisa memahami pikiran sempit Sifakasi. Sangat wajar kedua kakaknya menginginkan Hema hidup bahagia dan nyaman setelah menikah. Apalagi Hema dibesarkan dengan segala kemewahan oleh keluarganya. Kalaupun Sifakasi tidak setuju diberikan rumah dan toko, seharusnya bisa menolak dengan sopan, bukan justru memukul kakak-kakaknya. Hema menegaskan apa yang dilakukan kedua kakaknya adalah bentuk kasih sayang, tapi Sifakasi dinilai tidak akan pernah bisa mengerti, karena Sifakasi tidak memiliki orang tua maupun saudara. Hema merasa tidak ada artinya juga berbicara dengan anak yatim piatu tentang kasih sayang. Plak! Ucapan Hema semakin memancing amarah Sifakasi. Siapa anak yatim? Hah? Kenapa kamu panggil saya anak yatim? Saya punya orang tua. Saya punya kakak laki-laki dan adik perempuan. Jika kamu panggil saya anak yatim lagi, saya akan merobek mulutmu, ujar Sifakasi. Ternyata Sifakasi datang ke kota Chennai sebagai perantau saat masih kecil 15 tahun lalu. Nama asli Sifakasi adalah Mutapan dan berasal dari desa Natarasan Kotai. Di kampung halamannya, orang tua Sifakasi bisa disebut paling kaya. Mereka tinggal di rumah besar, memiliki banyak aset dan harta. Ayah Sifakasi juga tokoh masyarakat yang sangat disegani. Sifakasi alias Mutapan hidup bahagia bersama kakak laki-laki dan adik perempuannya. Namun kehidupan Sifakasi terbalik gara-gara kakaknya yang nakal, Udayapa. Ketika ada perayaan keagamaan, Udayapa ingin membuktikan kepada temannya jika penari yang kesurupan Dewi hanya pura-pura saja. Udayapa meminta petasan milik Sifakasi dan ditukar dengan kacamata. Petasan itu kemudian dibakar oleh Udayapa hingga melukai si penari yang kesurupan. Masyarakat marah atas insiden itu. Sifakasi menjadi orang tertuduh karena sempat dilihat neneknya mengambil petasan. Sifakasi sempat ingin bicara jujur, namun Udayapa memohon agar diselamatkan. Sifakasi pun tidak tega menyebut nama kakaknya dan mengaku tidak tahu. Disitulah kelicikan Udayapa sudah terlihat meski masih kecil. Ayah, dialah pelakunya. Dia mengambil kacamata saya untuk bakar petasan, ucap Udayapa. Sifakasi tidak bisa membela diri dengan bukti kacamata itu. Ibu dan adik perempuannya, Fairam, memohon agar Sifakasi tidak dihukum. Gelang ibunya sampai copot. Tapi sang ayah tidak peduli. Sifakasi dicambuk dengan sabuk dan diusir pergi. Sejak saat itulah Sifakasi meninggalkan kampung halamannya dan tidak pernah kembali. Keluarga saya sangat kaya. Ketika kakak-kakakmu menawarkan saya rumah, saya jadi sangat marah karena dianggap seperti pengemis di sini, ucap Sifakasi mengakhiri ceritanya. Setelah mendengar itu, Hema meminta Sifakasi pulang melihat kampung halamannya. Keluarganya juga pasti sangat rindu. Hema pun mengancam tidak akan mau menikah dengan Sifakasi jika keluarga lengkapnya tidak datang. Setelah berpikir mendalam, Sifakasi setuju untuk pulang. Tidak lupa dia membawa sabuk ayah dan gelang ibunya, termasuk kacamata kakaknya yang jahat, Udayapa. Sifakasi tiba di rumah orang tuanya yang cukup besar. Dia melihat baliho Udayapa terpampang sebagai wakil rakyat alias MLA. Namun Udayapa sedang tidak ada di rumah karena pergi ke tempat mertuanya. Hal yang mengagetkan, ayah Sifakasi ternyata telah meninggal dunia. Sedangkan ibunya ada di halaman belakang rumah. Sifakasi semakin dibuat kaget. Ibunya ditemukan sedang tidur di dekat kandang sapi. Perih hati Sifakasi melihat kondisi sang ibu. Bagaimana mungkin ibunya yang dulu hidup seperti ratu kini terlihat lusuh layaknya pengemis. Ibunya yang dulu selalu bahagia dan mengenakan baju mahal kini justru ditemukan menderita. Melihat wajah sang ibu, Sifakasi tidak sanggup bicara jujur mengakui dirinya sebagai Mutapa. Dia memperkenalkan diri sebagai orang asing yang datang untuk bertemu MLA Udayapa. "Mengapa kondisi Anda seperti ini? Apa Anda tidak dirawat dengan baik oleh anak Anda?" tanya Sifakasi. Raut wajah ibunya langsung menunjukkan tanda kesedihan. Sang ibu bercerita memiliki 2 anak laki-laki. Namun si bungsu yang baik hati sudah pergi jauh dari rumah. Sedangkan anak sulungnya, Udayapa, tidak memperlakukannya seperti seorang ibu. Contohnya saja hari ini, Udayapa yang berulang tahun memberikan pakaian bagus serta perhiasan untuk istri dan mertuanya.
Sedangkan pakaian ibu kandungnya sendiri yang sudah banyak sobek tidak dipedulikan. Sifakasi tidak kuasa lagi membendung air matanya. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan ibunya seperti ini. Saya tidur di kandang sapi ini meski memiliki rumah besar. Tapi saya tetap bertahan hidup hanya untuk bisa melihat anak bungsu saya kembali. Setelah itu saya akan mati di pelukannya, ucap sang ibu menangis. Kali ini Sifakasi ikut menangis sesenggukan. Nasib adik perempuannya, Fairam, juga disebut menderita. Fairam dan suaminya, Ramalinggam, dibuang keluarga karena Udayapa sempat menghina keluarga Ramalinggam. Sifakasi kemudian pergi melihat Fairam. Rupanya Fairam bertahan hidup dengan membuka warung kopi yang diberi nama Warung Mutapa. Semakin hancur hati Sifakasi melihat nasib adiknya. Sifakasi memperkenalkan diri sebagai sepupu jauh. Dia datang karena disuruh ibu Fairam melihat keadaannya. Emosi Fairam bisa meledak jika mendengar nama Udayapa. Untuk lebih mengetahui semua yang telah terjadi selama 15 tahun terakhir, Sifakasi menemui teman-teman masa kecilnya. Identitas aslinya sebagai Mutapa diungkap. Sifakasi dimarahi karena menyembunyikan identitasnya kepada ibu dan adiknya. Sifakasi justru marah balik. Dulu ibu saya hidup seperti ratu. Sekarang dia tinggal di kandang sapi. Adik saya juga tinggal di pinggir jalan. Saya akan mengembalikan kemuliaan ibu dan adik saya. Barulah saya bisa memberitahu mereka bahwa saya Mutapa, ucap Sifakasi. Saat itu salah seorang temannya juga mengungkapkan jika kematian ayah Sifakasi disebabkan oleh Udayapa. Kenakalan Udayapa semakin menjadi-jadi sehingga dihukum. Udayapa justru menyebut ibunya sendiri wanita tercela yang bisa saja tidur dengan banyak pria. Kata-kata keji itulah yang membuat ayahnya terkena serangan jantung dan meninggal. Sifakasi benar-benar murka. Udayapa sungguh melewati batas. Sifakasi pergi menemui Udayapa. Semua orang dihajar. Sifakasi mengamuk mengincar kakaknya. Sifakasi mengaku marah karena istrinya telah diperkaos oleh Udayapa. Istrinya bunuh diri meninggalkan surat wasiat. Udayapa tidak ingin namanya tercoreng. Dia rela memberikan uang 1 juta rupiah untuk memusnahkan surat itu. Sifakasi pergi dengan uang sekoper. Padahal surat itu kosong. Udayapa telah ditipu. Selanjutnya, Udayapa ingin menjual pabrik peninggalan ayahnya. Tanda tangan adiknya, Mutapa yang juga ahli waris tidak dibutuhkan karena dianggap telah meninggal. Sifakasi datang lagi mengacau. Pembeli ditakut-takuti karena Mutapa bisa saja kembali. Calon pembeli jadi ketakutan. Jika ingin tetap menjual pabrik keluarganya, Udayapa diharuskan bisa membuktikan adiknya sudah meninggal. Tidak lama, Udayapa menyewa 2 orang untuk membawa mayat tidak dikenal sebagai Mutapa. Udayapa pura-pura bersedih. Tapi ibu dan adik Mutapa benar-benar berduka. Mutapa alias Sifakasi datang untuk menghancurkan rencana jahat itu. Sebuah surat diselipkan di kantong mayat secara diam-diam. Sifakasi kemudian meminta penduduk untuk membaca surat wasiat dari mayat yang dianggap sebagai Mutapa. Isi surat itu, Mutapa berwasiat agar harta warisan yang menjadi bagiannya disumbangkan ke panti asuhan setelah Mutapa meninggal. Udayapa tidak rela harta keluarganya disumbangkan. Dia pun terpaksa mengakui jika mayat itu bukanlah Mutapa. Jahatnya Udayapa memang kebangetan. Fairam jadi gregetan dengan kakak sulungnya itu. Kamu menyakiti saya dan ibu. Sekarang kamu ingin Mutapa meninggal. Apa sebenarnya salah kami? Ujar Fairam. Udayapa ingin memukul Fairam. Sifakasi tidak bisa tinggal diam. Dia mengancam akan memotong tangan Udayapa jika berani memukul Fairam. Penduduk desa juga menyalahkan Udayapa karena bersikap kasar kepada adiknya sendiri. Akhirnya Fairam dilepas. Udayapa menanyakan identitas Sifakasi sebenarnya sehingga selalu ikut campur. Sifakasi mengaku tujuannya semata-mata demi uang. Tiba saatnya pemilihan wakil rakyat atau MLA. Udayapa mendaftar sebagai calon incumbent tanpa lawan. Kejutan datang dari Sifakasi. Fairam telah berhasil diyakinkan untuk maju menjadi caleg melawan kakaknya. Uang 1 juta rupiah yang didapatkan Sifakasi dari Udayapa disumbangkan untuk modal kampanye Fairam. Untuk merebut suara masyarakat, Sifakasi mengundang aktor terpopuler Tamil, Rajinikan, datang ke acara kampanye.
Udayapa tidak mau kalah, dia mengundang artis juga, Nayantara. Tapi Sifakasi dengan cerdik melakukan sabotase, sehingga Nayantara tanpa sadar mengkampanyekan Fairam. Udayapa benar-benar penasaran siapa sebenarnya Sifakasi. Saat itulah Hema dan teman-teman Sifakasi dari Chennai datang untuk mencari Mutapa alias Sifakasi. Hema menyadari Sifakasi sedang bertengkar dengan kakaknya. Hema pun berbohong tentang identitas Sifakasi. Saya adalah pacar Sifakasi. Saya datang ke sini untuk mencarinya. Sifakasi dan Mutapa merupakan sahabat dekat saat di Chennai, terang Hema. Udayapa percaya jika Sifakasi adalah sahabat Mutapa. Pantas saja Sifakasi selalu menjadi pengganggu. Udayapa menyandra Hema dan yang lainnya. Mereka dibawa menemui Sifakasi yang sedang berada di tempat Fairam. Ibu mereka juga dihadirkan. Udayapa akan membunuh ibunya jika Fairam tidak mengusir Sifakasi pergi. Melihat sang ibu dicekik, Sifakasi kehilangan akal. Besi panas diambil dan diarahkan ke Udayapa. Tangan Udayapa dibuat sampai terluka. Udayapa memerintahkan anak buahnya untuk membunuh sang ibu jika Sifakasi masih berani melawan. Situasi itu membuat Sifakasi terpaksa mengalah. Dia membiarkan Udayapa memukulnya demi keselamatan sang ibu. Fairam memohon agar Sifakasi segera pergi. Keselamatan ibunya lebih penting dari pemilihan atau apapun. Sifakasi pun pergi. Diam-diam Sifakasi tidak pergi. Sifakasi justru menculik suami Fairam, Ramalingam. Sifakasi sengaja menunjukkan telapak tangannya yang terluka agar Fairam mengira penculik suaminya adalah Udayapa. Ramalingam sendiri mendukung rencana itu. Keesokan harinya Fairam mendatangi lokasi kampanye Udayapa. Kebetulan saat itu Udayapa sedang berorasi menjelek-jelekan adiknya yang menjadi lawan politik. Hema naik ke panggung dengan amarah. Dia tidak peduli lagi dengan urusan politik. Hema hanya menginginkan suaminya yang telah diculik agar dikembalikan. Udayapa jadi bingung sendiri dengan ucapan Hema. Sikap Udayapa jadi tidak terkontrol dan memukul Hema yang terus menanyakan keberadaan suaminya. Insiden itu menjadi makanan empuk media. Citra Udayapa telah rusak. Kaum wanita kompak mendukung Fairam. Hilangnya suami Fairam menjadi senjata politik yang sangat berharga. Udayapa tidak tahan lagi. Anak buahnya diperintahkan untuk menghentikan acara kampanye Fairam. Kerusuhan terjadi. Mobil ibu mertua Udayapa, Muli Munggari yang sedang melintas dihentikan paksa. Masyarakat menyiram sekujur tubuh Munggari dengan kotoran sapi. Munggari sangat marah atas penghinaan itu. Dia meminta Udayapa memenangkan pemilihan dengan cara apapun. Ambil uang sebanyak yang kamu butuhkan. Bunuh siapapun, yang penting menang. Jika kamu kalah, kamu yang akan saya bunuh, ancamnya. Persaingan semakin sengit, intensitas politik meningkat. Udayapa harus menarik simpati penduduk lagi. Oleh karena itu, istrinya sendiri akan dibunuh dan menjebak lawan politik sebagai pelaku. Untungnya Sifakasi datang tepat waktu, membatalkan pembunuhan bermotif politik itu. Sehari lagi pemungutan suara akan dilakukan. Sifakasi dan teman-temannya mengeluarkan strategi pamungkas. Suami Fairam, Ramalingam, dibuat seolah-olah telah dibakar oleh Udayapa. Fairam menangis histeris karena menganggap suaminya meninggal. Sebenarnya Sifakasi tidak tega melihat adiknya bersedih. Tapi biarlah itu akan menjadi tangisan terakhir Fairam. Setiap butiran air matanya akan membuat dukungan semakin meningkat. Masyarakat tidak bisa mentolerir lagi kekejaman Udayapa. Mereka mengamuk dan membakar setiap baliho Udayapa. Rumah Udayapa juga didatangi. Kali ini Udayapa terjepit, nyawanya terancam karena masyarakat percaya jika Ramalingam telah meninggal. Sifakasi memanfaatkan situasi itu. Dia memperlihatkan Ramalingam kepada Udayapa. Jika Udayapa menginginkan Ramalingam, Udayapa harus menandatangani dokumen harta dan aset keluarga atas nama Fairam. Demi keselamatannya, Udayapa setuju saja. Udayapa juga berpikir tanda tangannya tidak akan berguna tanpa tanda tangan Mutapa. Tapi sekali lagi, Udayapa tertipu. Orang yang diserahkan Sifakasi bukanlah Ramalingam, melainkan anak buahnya sendiri. Hari pencoblosan tiba. Masyarakat berduyun-duyun datang ke TPS memberikan hak suaranya. Pemilihan itu berhasil dimenangkan Fairam dengan suara mutlak. Udayapa telah kalah. Orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahannya, Sifakasi, harus dibunuh. Udayapa bersama anak buahnya mencari Sifakasi ke berbagai tempat.
Di waktu yang sama, mertua Udayapa Munggarai marah besar setelah mengetahui anaknya, Kayal Fizi, sempat ingin dibunuh oleh suaminya sendiri. Udayapa harus dihukum mati atas perbuatannya. Sementara Fairam menemui ibunya setelah diumumkan menang dalam pemilihan. Kebahagiaan itu semakin sempurna setelah teman-teman Sifakasi alias Mutapah datang membawa dokumen harta yang sudah dialihkan atas nama Fairam. Tapi kebahagiaan yang paling istimewa adalah kabar kembalinya Mutapah. Kedatangan Mutapah sangat meriah. Ada iring-iringan musik dan menggunakan mobil seperti pengantin. Setelah Mutapah keluar mobil, Fairam dan ibunya hanya bisa menangis. Mereka tidak pernah menyangka jika Mutapah adalah Sifakasi yang selama ini bersama mereka. Air mata kebahagiaan mengalir begitu saja. Sifakasi memasang kembali gelang ibunya yang selalu dia bawa sejak kecil. Ibu dan adiknya memeluk Sifakasi mengobati rindu yang menderu sejak belasan tahun lalu. Udayapa datang marah-marah untuk membunuh Sifakasi. Munggarai juga datang untuk membunuh Udayapa. Pertarungan antar mereka terjadi. Sifakasi hanya jadi penonton saat itu. Udayapa dan anak buahnya berhasil dikalahkan. Munggarai akan membunuh Udayapa. Saat itulah Sifakasi dipaksa ibunya untuk menyelamatkan Udayapa. Bagaimanapun jahatnya Udayapa, dia tetaplah kakak Sifakasi. Sungguh besar hati seorang ibu. Meski Udayapa durhaka, sang ibu tidak ingin anaknya terbunuh. Sifakasi kemudian menyelamatkan kakaknya si paling jahat licik itu. Kini Sifakasi yang bertarung sendirian melawan anak buah Munggarai. Sifakasi berhasil menyelamatkan kakaknya dengan gagah berani. Tindakan Sifakasi mampu meluluhkan hati siapapun, terutama kakaknya yang berhati keras. Udayapa meminta maaf kepada sang ibu atas segala dosanya. Udayapa juga menyadari kesalahan yang dia lakukan kepada istrinya. Film diakhiri dengan Sifakasi menikahi Hema, tentu saja sebagai Mutapah yang juga kaya raya. Semua keluarga jadi bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.